Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiran kamu sekalian di dalam Kristus Yesus. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, anggota jemaat, keluarga yang berbahagia, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang tertulis dari kesaksian kitab Nabi Yunus pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Saya bacakan untuk kita sekalian, mari kita dengar-dengaran. Demikian firman Tuhan. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya, demikian. Bangunlah, pergilah ke Ninive, kota yang besar itu, dan sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu. Bersiaplah Yunus, lalu pergi ke Ninive sesuai dengan firman Allah. Ninive adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya. 3 hari perjalanan luasnya. Mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu sehari perjalanan jauhnya. Lalu berseru, 40 hari lagi, maka Ninive akan ditunggang balikkan. Orang Ninive percaya kepada Allah. Lalu mereka mengumumkan puasa, dan mereka, baik orang dewasa maupun anak-anak, mengenakan kain kabung. Setelah sampai kabar itu kepada raja kota Ninive, turunlah ia dari singgasananya. Ditanggalkannya jubahnya, diselubungkannya kain kabung, lalu duduklah ia di abu. Lalu atas perintah raja dan para pembesarnya, orang memaklumkan dan mengatakan di Ninive demikian: manusia dan ternak lembu sapi dan kambing domba tidak boleh makan apa-apa, tidak boleh makan rumput, dan tidak boleh minum air. Haruslah semuanya, manusia dan ternak, berselubung kain kabung dan berseru dengan keras kepada Allah, serta haruslah masing-masing berbalik dari tingkah lakunya yang jahat dan dari kekerasan yang dilakukannya. Siapa tahu, mungkin Allah akan berbalik dan menyesal serta berpaling dari murkanya yang bernyala-nyala itu, sehingga kita tidak binasa. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka, dan ia pun tidak jadi melakukannya. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku sekalian, keluarga yang berbahagia, pertama-tama salam dan selamat hari Minggu bagi kita sekeluarga. Firman Tuhan yang kita dengarkan hari ini, yang menjadi khotbah, diambil dari kitab kesaksian Nabi Yunus pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10, membicarakan dan mengajak kita sekalian, seluruh umat Tuhan, untuk tetap hidup dalam pertobatan. Mau berbalik dari perilaku dan perbuatan-perbuatan lama yang tidak baik, perilaku jahat, kepada perbuatan-perbuatan baru
memelihara buah-buah yang baik, yakni sebagai penampakan daripada hidup baru. Bapak Ibu, saudara-saudaraku sekalian, keluarga jemaat yang dikasihi Tuhan Allah. Sepintas, bila kita mendengarkan kata atau seruan bertobat atau pertobatan, kedengaran biasa-biasa saja. Dan panggilan itu hanya berlaku bagi mereka yang belum percaya kepada Tuhan Yesus. Atau boleh saja dengan ringan kita berkata, karena kata-kata itu perlu hanya bagi orang-orang yang berbuat jahat, yang merampok, membunuh, mabuk-mabukan, atau mungkin juga kita akan berkata kata pertobatan atau bertobat itu hanya ditujukan bagi mereka yang masih menganut agama, kepercayaan dunia ini. Padahal kata bertobat atau panggilan kepada pertobatan berlaku bagi setiap orang dan setiap saat. Karena makna pertobatan atau panggilan bertobat itu sesungguhnya mengandung arti perubahan total perilaku, moral, dan karakter atau pola pikir seseorang. Dan untuk berubah atau untuk bertobat, menanggalkan karakter atau pola pikir, sifat-sifat buruk ini adalah hal yang sangat sulit, mudah diucapkan, dan bahkan sangat familiar, tetapi sesungguhnya sangat sulit dan menyakitkan untuk dilaksanakan. Kenapa Bapak Ibu Saudara-saudara? Dalam hal ini, bertobat atau pertobatan itu adalah suatu pengorbanan secara total. Dan perubahan bukan saja secara lahiriah, tetapi perubahan secara rohani, batin, moral, dan perilaku. Bapak Ibu, saudara-saudara, saya mau ceritakan satu ilustrasi yang mungkin kita pernah atau mungkin sudah berulang-ulang mendengarkan, yang berkaitan berhubungan dengan perilaku dengan nilai-nilai pertobatan. Demikian. Bagi orang Eskimo, salah satu suku bangsa yang hidup di daerah yang paling dingin di dunia ini, di daerah Kutub Utara, yaitu satu wilayah yang diselimuti dengan salju atau bongkahan es. Kehidupan orang Eskimo dikatakan adalah dari tradisi yang sudah bagus, yaitu berburu. Apakah itu hewan-hewan liar atau hewan buas yang ada di wilayah pegunungan, di wilayah salju. Musuh utama yang mereka takutkan dan sering berhadapan adalah seekor binatang buas, serigala, di mana serigala sangat familiar, sangat dekat atau senyawa dengan darah. Tidak pandang apakah itu darah
hewan sesamanya ataupun darah manusia yang dapat menjadi mangsa. Bagaimanakah cara mereka untuk menghadapi, untuk membunuh atau melawan si serigala yang menjadi ancaman kehidupan mereka? Bapak, Ibu, saudara-saudara, sangat indah. Ada satu strategi yang mereka lakukan, yakni bahwa ketika mereka untuk berhadapan atau menghadapi ancaman serigala, mereka melumuri sebilah pisau tajam dengan darah. Lalu pisau tajam yang dilumuri dengan darah mereka tancapkan di atas salju atau bongkahan es. Dan serigala yang begitu familiar kepada ciuman terhadap aroma darah, mengendus di mana ada darah. Dia datang mendekat kepada sebilah pisau yang ditancapkan, yang dilumuri dengan darah. Lalu dia menjilat darah yang ada pada pisau itu. Tanpa menyadari begitu lahapnya si serigala menjilati pisau itu, yaitu darah yang ada di sana. Tanpa dia sadari, tanpa dia ketahui, ternyata lidahnya juga tersayat oleh tajamnya pisau yang dilumuri dengan darah. Dengan lahapnya si serigala juga menjilat darahnya sendiri yang berceceran karena lidahnya tersayat dengan pisau yang tajam. Tanpa serigala sadar, dia lupa akan bahaya. Dia hanya haus, lahap untuk menikmati darah yang dilumuri. Ternyata darahnya sendiri yang menetes dan melumuri pisau, kemudian yang dia jilat hingga kehabisan darah. Serigala mati atau tidak berdaya. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudara, dari kisah yang kita lihat, boleh orang sulit untuk tidak melakukan sesuatu walaupun di sana ada bahaya, karena dia hanya terbuai dengan keindahan, hanya terbuai dengan keenakan, nikmat. Padahal di balik nikmat itu ada bahaya, ada ancaman. Sangat sulit, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, dan sangat menyakitkan memang untuk berhenti dari kebiasaan perbuatan-perbuatan yang menyenangkan, bahkan yang sudah mengakar dan melekat mapan dalam hidup kita, dalam hidup seseorang, untuk menanggalkan atau menghindarkan dalam tingkah laku yang tidak baik, untuk menghindarkan kebiasaan-kebiasaan, budaya-budaya yang berkembang, yang ikut-ikutan dengan gaya hidup bebas misalnya. Karena tingkah laku dan gaya hidup bebas itu sudah enak dan merasa nyaman, bahkan sudah menjadi budaya hidup. Saudara-saudaraku, kita semua baru meninggalkan tahun yang lama 2020. Dan masih segar tentu dalam ingatan kita. Yang biasa ketika kita mengakhiri suatu perjalanan dan mempersiapkan diri untuk memasuki kehidupan yang baru, sering para anak-anak muda, mungkin kita sebagai bapak atau sebagai ibu, ketika menghitung-hitung, ketika
merenungkan kembali perjalanan hidup masa lalu dan mempersiapkan diri kita untuk masuk hari esok pada perpisahan malam tahun yang lama ke tahun yang baru. Ada kata-kata yang sangat indah. Di sana kita punya komitmen, ada resolusi pribadi yang menyatakan saya mulai ini akan memulai hidup baru. Saya tidak mau lagi melakukan seperti yang lama. Saya akan berbuat baik, saya akan berupaya, saya akan meninggalkan. Ada janji-janji manis Bapak Ibu Saudara-saudara. Ada kata-kata yang menyatakan bahwa kita akan bertobat, kita akan berubah, kita akan meninggalkan kebiasaan-kebiasaan lama yang sering dikatakan oleh anak-anak kita sebagai suatu resolusi baru. Ada tekad, ada harapan-harapan. Begitu indah harapan yang tidak terpisah, gambaran suatu pengakuan bahwa kita sudah sadar, menghitung, mengevaluasi perjalanan, perilaku, karakter, pola pikir kita yang lama, yang dulu-dulu, yang sudah terbiasa kita lakukan. Dan pada ujung perjalanan itu, kita berkata semua itu adalah tidak baik. Dan mulai hari ini, kita akan melangkah suatu perbuatan, pertobatan total di dalam prinsip kehidupan kita sebagai resolusi pribadi. Bapak Ibu Saudara-saudaraku, begitu mudah kita mengucapkan pertobatan itu. Begitu mudah kita menyatakan, bahkan mengikatkan diri kita kepada satu janji. Ada harapan-harapan kita mau berubah, kita mau meninggalkan, kita akan memulai kehidupan yang baru. Saya akan bertobat, saya tidak akan melakukan itu lagi, saya akan memulai kehidupan yang baru. Sangat indah Bapak Ibu Saudara-saudaraku. Namun seiring dengan perjalanan waktu, di mana kita bergaul, di mana kita bertumbuh, komitmen kita semula sebagai ungkapan pertobatan atau bertobat itu sepertinya hanya tinggal janji dan tinggal kata-kata tanpa kita berdaya untuk sungguh-sungguh mau melakukan apa yang sudah kita iakan sebagai pertobatan atau arti daripada panggilan untuk bertobat. Ada banyak faktor. Kenapa kita tidak tahan uji? Kenapa kita tidak setia? Kenapa kita tidak berdaya untuk menindaklanjuti, menampakkan di dalam karya dan perbuatan kita nilai-nilai pesan yang tergandung di dalam kata saya bertobat? Apa yang sudah dikatakan pertobatan? Ada banyak faktor pengaruh yang bisa mempengaruhi kita, yang datang dari luar diri kita sendiri, bahkan dari dalam diri kita sendiri, sehingga kita tidak menjadi tahan uji, tidak setia, bahkan kita kembali kepada kebiasaan lama. Tekad resolusi pertobatan hanya merupakan lembaran-lembaran memori yang tidak pernah tertuliskan sesuatu di dalamnya untuk dapat dilihat dan dibaca orang lain. Resolusi pertobatan tinggal hanya kata dan kata. Roh kita memang penuh dengan semangat. Tapi Bapak Ibu Saudara-saudara, tubuh kita ini sering sangat lemah. Girgirdonia todi alai galedo yadaki. Menjalani hidup ini kita diperhadapkan kepada pilihan, bukan soal kata-kata, tetapi bagaimana kita menampakkan kata-kata yang kita ikrarkan, kata-kata yang kita iakan sebagai kebulatan tekad komitmen kita untuk melangkah ke depan. Sama seperti yang saya katakan, lembaran-lembaran memori masa lalu kita mau kita isi dengan lembaran memori yang baru, tanpa tulisan, goresan indah
yang dapat dilihat dan dibaca orang lain, maka lembaran hidup itu tidak akan pernah menjadi berarti. Di sana panggilan yang kita lihat kepada kehidupan lama yang cenderung menjadi sulit kita lakukan, karena sungguh-sungguh sangat menyenangkan, membuat kita merasa nyaman, walaupun sesungguhnya kenyamanan yang ditimbulkan oleh hal-hal, perbuatan-perbuatan, moral-moral, kejahatan-kejahatan dunia ini adalah hal yang tidak baik untuk kehidupan kita sebagai umat Tuhan. Maka seruan pertobatan yang dikatakan oleh Nabi Yunus dalam perikop ini berlaku untuk tetap terdengar dan diperdengarkan, dan harus diperdengarkan kepada setiap orang. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, Nabi Yunus, seorang hamba Tuhan, disuruh Tuhan Allah untuk menyampaikan pesan, untuk menyampaikan murka Tuhan, bahwa Tuhan Allah telah marah besar dan akan menjatuhkan hukuman atas bangsa yang besar, penduduk kota yang termasyur, ibu kota kerajaan pemerintahan kerajaan Asyur, karena perbuatan, perilaku, kehidupan mereka yang begitu bejat, moral yang begitu bejat. Ada kefasikan, ada kejahatan, ada pembunuhan, kesenang-senangan yang tidak mendengarkan dan taat kepada Tuhan Allah. Adalah misi yang diemban oleh Nabi Yunus, supaya seluruh manusia, penduduk kota Ninive, yaitu ibu kota daripada kerajaan Asyur, mau mendengarkan dan bertobat, berubah, meninggalkan segala kejahatan-kejahatan. Dan apabila mereka tetap tegar tengkuk mengeraskan hatinya, maka tidak ada kata lain, hukuman akan berlaku atas bangsa itu. Saudara-saudaraku, kota Ninive sebagai kota yang ramai, di mana kerajaan Asyur menjadi ancaman bagi kerajaan Israel. Semula pada panggilan pertama, Allah telah menyuruh Yunus untuk mengingatkan bangsa itu, untuk memberitakan kemurahan Allah dan murka Allah kepada bangsa yang bukan saudaranya, kepada bangsa yang bukan bangsa pilihan Tuhan Allah, sama seperti Israel, keturunan Yakub. Dalam hal ini Bapak, Ibu, saudara-saudara, ketika Yunus, kita baca dalam panggilan Yunus, pada panggilan pertama dia menghindar dari panggilan itu, karena dia berpikir, di mana di dalam perjalanan kehidupan bangsa Asyur atau kerajaan Asyur menjadi ancaman musuh bagi Israel, dia menginginkan juga secara manusiawi, biarlah hukuman Allah berlaku atas bangsa itu, biarlah bangsa itu dimusnahkan dari atas bumi ini. Tapi Allah tetap menyatakan dia harus menyampaikan pertobatan, mengingatkan supaya mereka bertobat. Yunus menghindar. Kita dengar bagaimana kisah pelarian Yunus dari hadapan Tuhan Allah, hingga dia dijatuhkan ke laut dan ditelan seekor ikan besar, ikan paus. Pada periode kedua Tuhan Allah, yaitu perikop yang kita bacakan tadi, adalah panggilan yang kedua kepada Yunus, bahwa Tuhan Allah masih menginginkan pertobatan itu. Tuhan Allah masih menginginkan keselamatan seluruh umat manusia, bahwa keselamatan itu bukan saja hanya bagi Israel sebagai
bangsa perjanjian, tetapi keselamatan Allah, kemurahan Tuhan Allah yang Maha Agung itu berlaku untuk seluruh umat manusia. Dalam hal ini Bapak Ibu Saudara-saudaraku, Yunus tidak boleh tidak, dia pergi. Dikatakan di dalam ayat 2, bangunlah, pergilah ke Ninive, dan sampaikanlah kepada mereka seruan yang kufirmankan kepadamu. Apa yang akan disampaikan? Yang saya katakan tadi adalah hukuman Tuhan Allah karena segala dosa dan perbuatan jahat mereka. Tuhan pasti akan menghukum, akan menghancurkan bangsa itu apabila mereka tidak mau bertobat, meninggalkan perilaku kehidupan yang lama di dalam suatu resolusi pribadi, resolusi nasional untuk memulai kehidupan yang baru, meninggalkan kehidupan yang jahat. Ancaman kehancuran, kematian, duka, petaka yang mendalam akan dibiarkan Tuhan menimpa seluruh bangsa itu apabila mereka tidak mau berubah, tidak mau mendengar dan bertobat. Tuhan Allah, Bapak Ibu Saudara-saudaraku, tidak akan pernah mencabut keputusannya apabila orang yang diperingatkan tidak mau mendengar dan berbalik, meninggalkan keburukan dan hidup berjalan dalam kebenaran, damai dan sukacita. Firman Tuhan tidak akan kembali kepada dia sendiri dengan sia-sia. Dan mula botih hatani debata, soikon marpabahenan, soikon marpakorhon, dingoluni ganop halak, sahali debata madok, jadi maka jadilah. Bapak Ibu dan saudara-saudara, mendengar berita hukuman besar yang akan dijatuhkan Tuhan Allah, maka seluruh bangsa itu takut, gentar. Seluruh bangsa itu tersadar. Lalu apa yang harus mereka lakukan? Mereka mendengar dan mereka percaya bahwa berita penghukuman Tuhan yang disampaikan oleh Nabi Yunus, Nabi Tuhan, adalah sungguh-sungguh benar dan akan terlaksana. Maka seluruh bangsa itu, baik raja, para tokoh-tokoh maupun rakyat, dari anak-anak maupun orang-orang dewasa, berkumpul menyesali perbuatan-perbuatan mereka masa lalu. Mereka percaya ketika mereka mendengar, dan mereka semua beribadah, berpuasa di hadapan Tuhan Allah. Apa puasa mereka? Mereka mengikat komit satu tekad untuk menebus segala kekurangan, segala kejahatan mereka. Di mana mereka telah mendengarkan firman Tuhan dan percaya, maka mereka semua berkumpul. Bahkan mereka melakukan sesuatu tindakan sebagai penampakan daripada ketaatan mereka kepada Tuhan Allah untuk menerima keselamatan dari petaka yang akan ditimpakan Tuhan. Maka dikatakan di dalam perikop yang kita bacakan tadi, semua mereka itu berkumpul, beribadah, berpuasa, mengadakan suatu ibadah puasa, yaitu tidak makan dan tidak minum. Bahkan sebagai penampakan daripada penyesalan mereka di dalam ibadah yang mereka yakini, bukan saja mereka tidak makan dan tidak minum selama 40 hari di dalam panggilan itu, tapi juga mereka nampakkan duka mereka yang dalam dengan menggantikan pakaian mereka dengan selubung kain hitam bagi semua
Bahkan dikatakan tadi dalam perikop ini, juga ternak-ternak mereka tidak diberikan makan dan minum dan diselubungi dengan kain hitam sebagai tanda duka, penyesalan yang mendalam. Dan raja dikatakan tadi duduk di atas abu, yaitu debu. Bagaimana kesungguhan mereka, Bapak Ibu saudara-saudara? Apa yang akan disampaikan Nabi Yunus? Hukuman Tuhan Allah karena segala dosa dan kejahatan, kefasikan seluruh manusia, yaitu penduduk kota Ninive. Tuhan pasti akan menghukum. Tuhan Allah pasti akan melakukan, menjatuhkan hukumannya, menghancurkan bangsa itu apabila mereka tidak mau mendengar dan bertobat. Ancaman kehancuran, ancaman kematian, duka besar yang mendalam akan dibiarkan Tuhan Allah menimpa seluruh bangsa itu apabila mereka tidak mau mendengar dan bertobat. Tuhan Allah, Bapak Ibu saudara-saudaraku, tidak akan pernah mencabut kembali keputusannya apabila orang yang diperingatkannya tidak mau mendengar dan berbalik, meninggalkan keburukan-keburukan atau hidup yang sewenang-enang tanpa memperhatikan hakikat kehidupan yang Tuhan berikan untuk kesejahteraan, keadilan, damai, dan sukacita. Apabila bangsa itu tetap berjalan dan menegarkan tengkuknya, mengeraskan hatinya, berjalan sesuai dengan keinginan dan kemauannya sendiri. Mendengar berita hukuman besar yang akan dijatuhkan Tuhan Allah atas seluruh bangsa itu, dengan suara yang disampaikan oleh Nabi Yunus, maka seluruh bangsa itu tersadar. Mereka gemetar, lalu mereka berkumpul. Apa yang mereka lakukan? Seluruh bangsa itu, baik raja maupun rakyat, anak-anak maupun orang dewasa, berkumpul menyesalinya. Mereka semua mendengar, mereka semua percaya, dan mereka tersadar akan kesiapaannya, tersadar akan perilaku dan tindakan-tindakan kejahatan yang mereka lakukan selama ini pada masa-masa hidup mereka. Raja sebagai penampakan daripada kesadaran diri, ketakutan akan hukuman yang akan ditimpakan Tuhan Allah sebagaimana diserukan oleh Nabi Yunus. Dia menanggalkan dan seluruh rakyat yang ada di kota Ninive menggantikan pakaian mereka dengan kain hitam sebagai selubung tanda duka. Bukan saja raja menyelubungi kepala dan wajah badannya, tetapi juga dia duduk di atas abu api. Bapak Ibu, saudara-saudara, penampakan daripada kesadaran, pengakuan akan kesalahan, dan percaya kepada apa yang difirmankan Tuhan Allah, bukan hanya mereka dengar, tapi mereka nampakkan dalam sikap, tindakan, dan perbuatan. Mereka keluar dari kebiasaan-kebiasaan buruk. Mereka keluar dari lingkungan kehidupan duniawi yang tidak berperilaku hidup sesuai dengan apa yang Tuhan Allah inginkan
dan mereka menundukkan diri, mereka meratap, mereka merendahkan diri, merendahkan hati, menggantikan segala pakaian-pakaian badani yang selama ini mereka nikmati. Bapak ibu saudara-saudaraku, mereka berpuasa, tidak makan dan tidak minum. Mereka bernazar, berbuat suatu janji sebagai suatu resolusi nasional di antara bangsa itu untuk menerima kemurahan Tuhan Allah atas belas kasihan Allah sebagai buah daripada pertobatan mereka. Bapak ibu dan saudara-saudaraku, artinya bertobat tidak hanya dengan janji. Bertobat tidak hanya sekedar kata-kata yang manis, didengar indah. Bertobat bukan sekedar kata-kata yang bisa menyejukkan hati orang lain yang mendengar sebagai lip service, tapi kata bertobat mengandung suatu nilai yang boleh dilihat oleh orang banyak melalui sikap perbuatan. Apa yang saya lakukan sebagai penampakan bahwa saya sudah ada dalam hidup baru, tentu didampakkan dengan suatu nilai-nilai kehidupan yang kita harapkan untuk bisa membangun kehidupan kita lebih baik, untuk bisa memiliki harapan-harapan yang kita torehkan di dalam janji-janji kita demi keluarga kita, demi kehidupan anak-anak kita, demi masa depan, karir, prestasi, dan lain sebagainya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, khotbah hari Minggu yang lalu memanggil kita semua supaya kita sadar diri bahwa Tuhan Allah sungguh-sungguh lebih mengenal kesiapan kita, lebih mengenal jauh sebelum kita dilahirkan, sejak masa kandungan, sejak di dalam kandungan ibu yang melahirkan kita, sungguh-sungguh Tuhan Allah sudah mengenal kesiapan kita, dan Dialah yang menenun menjadikan kita di rahim ibu yang melahirkan kita. Firman Tuhan oleh Tuhan Yesus ketika Dia yang mengenal kita jauh daripada pengenalan kita kepada siapapun. Ketika Tuhan Allah yang hakikatnya adalah Allah yang mengenal kesiapan kita, baik secara lahiriah maupun secara rohani. Di dalam penyataan kasih Allah yang hadir di dunia ini, ada sapaan Tuhan Yesus pada hari Minggu yang menekankan bahwa Dia telah mengenal kita, maka Dia berseru, ikutlah aku. Sebagai penampakan pertobatan yang mendengarkan firman Tuhan, dia percaya dan dia mengenal dan bangkit untuk mau mengikut Dia. Ikutlah aku. Adalah panggilan yang sangat indah, ajakan yang sangat familiar, Bapak Ibu saudara-saudaraku, supaya dengan pengenalan itu terus bisa bertumbuh dan bertumbuh, bukan hanya sekarang tapi juga untuk besok. Pengenalan percaya kita atas kesadaran diri tentang kesiapaan kita. Ai sema au di jolo ne debata martibakon habadiaon hahomion wason debata. Dangadong nabui terpangasau kita. Firman Tuhan juga berkata bahwa semua manusia tidak ada yang benar. Karena itu jangan pernah orang dengan usaha sendiri untuk melakukan hanya tinggal janji yang terikat kepada budaya dan kebiasaan dunia ini. Lalu sebagai tanda pertobatan kita menyesali perbuatan kita, keluarlah. Dan firman Tuhan seperti yang kita dengarkan hari Minggu, keluar dan ikut Dia. Bahwa Dia yang telah mengenal kita sesungguhnya, dan Dia yang memperkenalkan diri hingga kita mengenal Dia sebagai Tuhan Allah pencipta kita. Dia akan memampukan kita
akan menolong kita. Maka pertobatan itu bukan hal yang sulit. Persoalannya, maukah kita ditolong oleh Roh Kudus? Roh itulah yang memampukan kita. Dan itu janji Tuhan Yesus yang menjadi pegangan kita sebagai umat Allah yang setia, yang menjadi motivasi kita sebagai keluarga yang disinari dengan firman Tuhan minggu demi minggu. Hari ini melalui panggilan Nabi Yunus. Yunus diperintahkan untuk pergi menyampaikan hukuman dan kemurahan Tuhan Allah menjadi pilihan. Kita harus memberitakan kemurahan kasih Tuhan Allah, tetapi juga memberitakan hukuman kemarahan Allah. Oleh karena itu, selagi ada kesempatan ini, pada waktu yang sangat indah ini dalam kehidupan kita Bapak Ibu, menjalani tahun baru 2021, di mana Tuhan telah menghantarkan kita hingga saat ini, dan terus kita akan berjalan sebagai keluarga Allah, sebagai bapak, suami, sebagai ibu, istri, ataupun sebagai anak dalam status kita, abang, kakak, adik, maupun sebagai anggota jemaat Tuhan yang saat ini kita berada di tengah-tengah pandemi yang masih sangat-sangat sulit dan sangat menakutkan kita. Di dalam keberagaman pergaulan hidup kita, merenungkan dan mengiyakan dan melakukan bukan hal yang sulit. Tuhan akan menolong kita untuk mampu. Karena Tuhan Allah telah berjanji bahwa sesungguhnya Tuhan Allah kita itu tidak pernah membebani kita dengan beban-beban yang tidak bisa kita pikul. Tuhan tahu bahwa kita mampu untuk melakukan, tahan uji, maka setialah, maka Tuhan akan menolong kita. Pergilah dan beritakan pertobatan kepada setiap orang. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Allah Bapa di sorga, di dalam Kristus Yesus Tuhan kami yang hidup, atas segala kemurahan kasih setia-Mu ya Tuhan, yang telah memelihara dan menghantarkan hidup kami, meninggalkan kehidupan masa lalu dan memasuki kehidupan yang baru. Masih segar ya Allah, kami telah masuk dan melangkah mengawali tahun baru 2021 ini. Sungguh bukan karena kebolehan kami atau karena kepintaran kami, melainkan semata-mata hanya karena kasih setia Tuhan Allah, bahwa Engkau sungguh-sungguh adalah Tuhan Allah yang mengenal, bahkan yang telah menjadikan kami, menenun kami di dalam kandungan ibu yang melahirkan kami, hingga saat ini kami boleh memuji-muji dan mendengarkan Engkau. Terima kasih Allah Bapa di sorga. Firman-Mu hari ini telah membangunkan setiap orang percaya, umat yang Tuhan kasihi, membangunkan iman kami masing-masing, supaya setia untuk menghitung-hitung hari-hari kami yang lalu, sehingga kami memperoleh hikmat untuk berubah, bertobat dari perbuatan-perbuatan jahat yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, dan mau hidup setia senantiasa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik, perbuatan-perbuatan yang berkenan di mata Tuhan sebagai buah-buah penampakan daripada iman dan kesetiaan kami kepada Engkau. Tuhan Allah memanggil kami, sebagaimana Tuhan Allah telah memanggil
bangsa yang terdahulu di dalam pelayanan hamba-Mu Nabi Yunus. Demikian kami dipanggil oleh firman-Mu hari ini, supaya kami mau dengar-dengaran senantiasa dan percaya kepada firman Tuhan, mendengar, membaca firman Tuhan, merenungkannya hari demi hari, sehingga hati kami senantiasa dibaharui dengan segala pengharapan-pengharapan yang baru, dengan perbuatan-perbuatan yang baik, menjadi sukacita bagi orang lain, sehingga orang banyak yang melihat perilaku dan perbuatan kami hari lepas hari boleh memuji dan memuliakan Engkau, menjadi berkat bagi sesama dan menjadi sukacita persembahan syukur di hadapan Tuhan. Terima kasih Allah Bapa di sorga, biarlah Engkau juga campur tangan dan memulihkan kehidupan bangsa dan negara ini pada saat kami masih menghadapi masa-masa pandemi yang begitu menyulitkan hidup kami. Ya Tuhan, biarlah Roh Kudus yang senantiasa memberkati kami, menyertai kami, menolong kami, memberikan hikmat sehingga kami boleh berhikmat dan tawakal menjalani hidup ini, tahan uji dan setia kepada Engkau. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Bapa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, mari kita memuji Tuhan sambil kita mempersiapkan persembahan syukur kita untuk jemaat dan pembangunan gereja kita. Kita bernyanyi. Marilah kita akhiri ibadah minggu keluarga kita. Kita berdoa. Terpujilah Tuhan Allah yang telah menyapa kita melalui firman-Nya yang mengingatkan kita hanya karena kemurahan Allah semata sehingga kita diselamatkan. Itu sebabnya firman Tuhan menyebutkan ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka, dan Ia pun tidak jadi melakukannya. Jika demikian, marilah kita menerima panggilannya kepada pertobatan, supaya kita menerima pengasihan Allah di tengah-tengah keluarga, di tempat kerja, dan di dalam kehidupan bermasyarakat. Akhirnya, saudara-saudaraku, bersukacitalah, usahakanlah dirimu supaya sempurna. Terimalah segala nasihatku, sehati sepikirlah kamu, dan hiduplah dalam damai sejahtera. Maka Allah, sumber kasih dan damai sejahtera, akan menyertai kamu. Perubahan ajaib di dalam hidupku sejak Yesus di hatiku.
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita ini kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-Nya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terimalah berkat Tuhan Allah kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, anggota keluarga yang berbahagia, ibadah kita selesai. Mari kita saling bersukacita, saling menyapa satu dengan yang lain dengan salam kasih, selamat hari Minggu, dan horas.